الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah azza wa jal, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu meluruskan niat dan menghadirkan ikhlas pada setiap amal perbuatan kita, dan juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan kehidupan dunia sebagai kesempatan untuk mencari bekal akhirat dan untuk menentukan nasib akhirat. Jadi nasib akhirat kita ditentukan oleh bagaimana kita manfaatkan kehidupan dunia. Banyak dan sedikitnya bekal akhirat juga ditentukan bagaimana kita memanfaatkan umur kita selama di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah melalui karunia-karunia yang Allah berikan kepadamu bekal akhirat. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jangan kamu sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepadamu di dunia untuk mencari bekal akhirat. Nah, karena kehidupan dunia ini adalah kesempatan, satu-satunya kesempatan untuk mencari bekal akhirat, untuk menentukan nasib akhirat kita, maka kita harus menjaga betul kehidupan dunia kita ini dengan baik. Bagaimana caranya kita bisa menjaga kehidupan ini dengan baik? Dengan berusaha menjadikan umur kita, kehidupan kita adalah umur dan kehidupan yang penuh berkah. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berhasil membuat hidup kita berkah, umur kita syarat dengan keberkahan, maka insya Allah ta'ala akhir hayat kita adalah akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Karena indikasi husnul khatimah di mana orang itu, seorang manusia selama hidup di dunia, dia adalah manusia yang penuh berkah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana caranya kita berkah, hidup kita berkah, menjadi insan yang berkah, yang pertama, ikhwatil iman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yaitu kitab suci yang penuh berkah, yaitu Al-Quran. Kami turunkan agar ditadaburi kandungannya, agar mereka bisa mengambil banyak pelajaran darinya.
Ayat ini kata para ulama, para mufassir mengatakan memberi pelajaran penting kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana hidup berkah. Tadi Allah menyebutkan Al-Qur'an adalah kitab suci yang penuh berkah. Berarti kita akan merasakan keberkahan hidup ketika kita hidup sejalan dengan Al-Quran. Ketika kehidupan kita sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran. Kalau bicara Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, berarti hidup kita juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu teorinya, praktiknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah mengatakan, kalau kamu mau tahu Al-Quran berjalan, itulah Rasulullah. Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Berarti untuk menjadikan hidup kita berkah, kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Melalui Al-Quran. Selalu mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian terkait dengan bagaimana caranya kita menjadikan diri kita berkah, hidup kita berkah, maka perhatikan sebab-sebab keberkahan. Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Yang pertama, sebab berkah adalah takwa. Takwa itu artinya takut kepada Allah, taat kepadanya, dan jauh dari maksiat. Kalau kita mendapati kata takwa di Al-Quran, maka maknanya 3. Takut kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan jauh dari maksiat. Dan Allah sudah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Jika seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu keberkahan di langit dan di bumi. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, kita harus menjadi hamba yang takut kepada Allah, selalu taat, dan jauh dari maksiat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk memberi tips kepada kaumnya agar hidup mereka berkah. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, perbanyaklah istighfar. Jauhi caci maki, jauhi omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, jauhi ghibah. Bicara yang baik atau diam. Ketika kita tidak berbicara apapun, maka sebaiknya basahi, perbanyak lisan kita dengan istighfar. Yang ketiga, jaga hubungan silaturahim. Meski kita punya keluarga yang tidak baik, sabar. Jangan mudah memutus tali silaturahim. Karena Nabi SAW bersabda, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, hendaknya dia selalu menjaga tali silaturahim. Yang keempat, yang terakhir, selalu berzikir, banyak berzikir, dan senantiasa membaca Al-Quran. Zikir maksudnya membaca Quran, zikir pagi petang, zikir setelah salat fardu, dan selalu berdoa di setiap awal amal dan di akhir amal sesuai dengan doa Nabi SAW. Contoh misalnya, mau makan berdoa, setelah makan berdoa, mau naik kendaraan berdoa. Semua kegiatan kita diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. 4 hal ini, kata Ibn Abbas, ketika kita agak menjaga 4 hal ini, selalu membaca Quran, berzikir setelah salat fardu, berzikir pagi petang,
dan selalu mendoa di awal amal dan di akhir amal, maka orang yang menjaga 4 zikir ini, dia adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ikhwatal iman, ma'asyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus selalu mengevaluasi diri kita. Karena orang yang berkah adalah orang yang bertambah umurnya, bertambah baik amal ibadahnya. Bagaimana caranya kita mengevaluasi? Melihat dari 2 sisi. Sisi pertama, sisi manfaat. Sisi kedua, sisi hak. Sisi pertama, sisi manfaat. Di mana orang yang berkah itu, insan yang berkah itu, insan yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak pasif. Punya kepekaan sosial yang tinggi. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sampai Nabi bersabda, orang yang menguasai dunia pada hakikatnya adalah orang yang memiliki 2 hal. Itulah orang yang paling kaya dan orang yang paling bermanfaat di dunia. Siapa yang orang yang menguasai dunia, yang paling bermanfaat dengan dunianya? Yang bermanfaat dengan ilmu dan hartanya. Dengan ilmu dan hartanya. Jadi orang yang berkah adalah orang yang bermanfaat dengan ilmu dan hartanya. Bagaimana kalau saya hanya karyawan, gaji saya tidak besar? Kalau gitu, bermanfaatlah dengan harta semampu kita. Sisihkan sebagian gaji kita untuk orang tua kita. Sisihkan gaji kita untuk keluarga yang tidak mampu. Sisihkan sebagian dari gaji kita untuk membantu orang-orang miskin. Begitu cara membuat diri kita berkah. Sedekah tidak akan membuat kita miskin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Mana qasa sadaqat bin mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Kemudian yang kedua dari sisi hak. Orang yang berkah itu, dia harus mampu menghadirkan keseimbangan antara hak Allah dengan hak makhluk. Apakah orang yang berkah adalah orang yang rajin sholat saja, rajin puasa Senin Kemis, rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan, tapi bermasalah bagi orang? Tidak. Buat apa Rasulullah SAW bersabda, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak pandai berterima kasih, siapa yang tidak pandai menghargai kebaikan orang lain, maka dia pada hakikatnya belum bersyukur kepada Allah. Jadi kita jangan menganggap bahwa kita berkah ketika kita hanya rajin sholat 5 waktu setiap hari di masjid, kemudian sholat tahajud, kemudian rajin puasa Senin Kemis, selalu berzikir, banyak baca Quran, tapi ketika hutang tidak bayar, diberi amanah khianat, setiap janji bohong, tidak bisa ditepati janjinya, setiap bicara bohong. Lihat Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini dijadikan oleh Allah sebagai insan yang berkah. Kenapa Allah jadikan Isa sebagai orang yang berkah? Karena 2 sebab. Wa awsani bis salat, karena saya menjaga salat. Kata mufassir, karena dia selalu menjaga hak Allah. Cukup itu saja, hak Allah. Waz zakati ma dumtu hayya. Dan juga bukan hanya hak Allah yang saya jaga, tapi juga hak manusia saya jaga. Selama saya masih hidup, saya akan jaga 2 hak itu. Jadi orang yang berkah
Insan yang berkah tidak hanya tidak bermasalah di hadapan Allah, tapi juga dia harus menjadi orang yang baik di mata manusia secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, menjadikan kita orang-orang yang bertambah umur kita, semakin baik amal ibadah kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah fi qadhi al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ta'atik wa ta'ati rasulika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aswatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.